Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan tentang pokok bahasan kita terkait dengan fungsi aktivasi. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah belajar tentang komponen-komponen yang ada pada jaringan saraf tiruan dan bagaimana macam-macam dari arsitektur jaringan saraf tiruan tersebut. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang fungsi aktivasi atau fungsi transfer. Oke. Kita review sejenak terkait dengan fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi biasanya digunakan untuk menentukan nilai output suatu neuron atau sel saraf yang kita bangun, di mana fungsi ini akan menggambarkan suatu hubungan antara tingkat aktivasi internal. Nah, akan menggambarkan bagaimana hubungan antara tingkat aktivasi internal. Kalau kita berbicara aktivasi internal ini merupakan summation function atau fungsi penjumlahan. Penjumlahan dari apa? Dari input ketika kita kalikan dengan bobot, yang biasanya bisa berbentuk fungsi linier atau juga berbentuk non-linier. Beberapa fungsi aktivasi yang ada yaitu ada hard limit, ada threshold, ada identitas, dan ada sigmoid. Nah, ini adalah beberapa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, ketika kita berbicara macam-macam fungsi aktivasi, ada jenis fungsi undak biner. Dan undak biner di sini merupakan yang bentuk hard limit. Nah, kalau kita berbicara undak biner, kalau kita tahu ada istilah biner gitu ya, maka nanti nilainya akan muncul 0 atau 1 kan gitu. Nah, fungsi ini biasanya sering digunakan pada jaringan dengan single layer. Kalau kita berbicara single layer berarti tidak ada lapisan yang tersembunyi atau nggak ada hidden layer-nya. Nah, fungsi undak atau step function, nah nama lainnya fungsi undak itu adalah step function ketika teman-teman belajar tentang analisa pengolahan sinyal gitu ya, ada namanya fungsi step. Nah, fungsi step itu adalah sebenarnya fungsi undak itu. Nah, fungsi undak ini digunakan untuk mengkonversi input dari satu variabel yang bernilai kontinu menjadi bentuk output biner. Kalau berbicara biner berarti 0 atau 1. Di mana secara matematisnya kita akan punya Y sama dengan bernilai 0 kalau atau jika X-nya kurang dari sama dengan 0 dan akan bernilai 1 jika X-nya lebih besar dari 0. Secara diagram Kartesius kita akan melihat grafiknya itu seperti undak-undakan kan ya, seperti fungsi tangga kayak gitu. Jadi akan bernilai 1 kalau lebih besar dari 0 dan akan bernilai 0 jika kurang dari sama dengan 0. Dimaksud hard limit ya atau disebut dengan hard limit karena batasnya adalah 0. Kemudian untuk jenis kedua ada fungsi undak biner. Nah, fungsi undak biner atau yang kedua ini bukan hard limit tapi bentuk jenis threshold ya. Fungsi undak biner ini merupakan fungsi yang kita lakukan atau menerapkan menggunakan nilai ambang batas. Biasanya nanti akan disebut dengan fungsi threshold atau fungsi Heaviside ya. Di mana fungsi matematisnya kita bisa akan melihat ya dengan dengan nilai ambang batasnya yaitu adalah theta gitu ya. Jadi Y akan bernilai 0 jika X-nya kurang dari theta dan akan bernilai 1 jika X-nya lebih besar sama dengan theta. Kalau hard limit gitu ya, dia batasnya adalah 0, sedangkan kalau threshold itu adalah theta. Theta ini nilainya berapa? Bebas. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Artinya kita notasikan dengan theta ini karena apa? Karena bebas nilai ambang batas yang akan kita gunakan.
Kemudian untuk jenis yang ketiga ada fungsi bipolar. Nah, kalau biner itu kan munculnya 0 sama 1. Sedangkan kalau bipolar itu akan muncul satu nilai warna lain, yaitu adalah negatif 1. Jadi kalau bipolar di sini saya sampaikan yang simetrik hard limit dulu gitu ya. Berarti akan muncul nilai 1, 0 dan negatif 1 di mana fungsi matematisnya y akan bernilai 1 jika x-nya lebih besar dari 0, akan bernilai 0 jika x-nya sama dengan 0 dan akan bernilai negatif 1 jika x-nya kurang dari 0. Hampir mirip juga ya dengan fungsi undak ya, seperti undak-undakan. Akan tapi di sini memiliki nilai warna ada 3, yaitu 1, 0, dan negatif 1. Karena hard limit, maka batasnya adalah 0. Berbeda kalau fungsi bipolarnya adalah threshold. Kalau threshold ya, sama-sama akan memiliki 3 nilai warna, 1, 0, dan negatif 1, gitu ya. Akan tetapi ambang batasnya adalah bukan 0, tapi theta. Jadi akan bernilai 1 jika X-nya lebih besar dari theta, akan bernilai 0 jika X-nya sama dengan theta, dan akan bernilai negatif 1 jika X-nya kurang dari theta. Kemudian untuk jenis fungsi aktivasi nomor 5, ada fungsi linear identitas. Kalau kita berbicara linear identitas gitu ya, maka akan memiliki nilai output yang sama dengan inputnya. Kalau inputnya 2, outputnya juga 2. Inputnya 1, outputnya juga 1. Inputnya negatif 1, outputnya juga negatif 1. Secara matematis, maka Y sama dengan X. Di mana secara kartesius, maka dia akan berupa garis lurus yang akan memotong titik original, yaitu titik 0,0. Kemudian jenis ke-6 yaitu ada fungsi saturating linear, di mana fungsi saturating linear ini Y akan bernilai 1 jika X-nya lebih besar sama dengan setengah, dan akan bernilai X ditambah setengah jika gitu ya, jika X-nya itu rentang dari negatif setengah sampai setengah, dan akan bernilai 0 jika X-nya kurang dari sama dengan negatif setengah. Dan secara kartesius kita bisa melihat ya, dia agak miring sedikit ya, agak miring, nggak seperti fungsi unda. Jadi memang kayak prosotan kayak gitu ya. Di mana kalau kita lihat gradiennya di situ adalah gradiennya nilainya setengah. Kemudian fungsi simetrik saturating linear. Selain saturating linear, ternyata ada yang simetrik saturating linear, merupakan variasi dari saturating linear. Di mana kalau simetrik saturating linear ini ya, dia akan bernilai 1 jika X-nya lebih besar sama dengan 1, dan akan bernilai X ya kalau rentangnya negatif 1 hingga 1, dan akan bernilai negatif 1 jika X-nya kurang dari sama dengan negatif 1. Nah, ini kalau kita lihat ya, berarti kayak simetris ya. Kalau kita lihat di diagram kartesius gitu ya, dia sama-sama memotong titik original gitu ya, tapi nilainya ada 3 warna, yaitu 1, X, sama negatif 1. X-nya ini adalah bebas. Artinya bebas kalau misalkan rentangnya dia antara negatif 1 dan 1, misalkan kita punya X-nya kita ambil 0,8 gitu ya, maka Y-nya adalah 0,8. Tapi kalau X-nya kita ambil 5 gitu ya, maka akan Y-nya kita dapatkan 1 karena X-nya lebih besar sama dengan 1. Kemudian untuk jenis ke-8, yang nomor 8 ada fungsi sigmoid biner. Nah, tapi sama-sama ada binernya tapi bentuknya sigmoid gitu ya. Nah, kalau kita biner berarti rentangnya nilai adalah 0 hingga 1. Biasanya fungsi sigmoid ini kita gunakan dengan kondisi CST yang agak kompleks ya. Nah, metode yang diterapkan biasanya menggunakan metode backpropagandasi ya. Backpropagation. Biasanya itu yang terpakai. Nah, secara matematis fungsi sigmoid ya itu Y sama dengan Fx, kita notasikan dengan Fx sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat negatif sigma X. Di mana kalau kita cari turunannya, berarti F aksen X ya, itu sama dengan sigma dikalikan dengan Fx
gitu ya, dikalikan dengan 1 dikurangi dengan fx. Jadi kalau teman-teman akan mencoba, ketika fungsi fx ya, itu kita turunkan, ini merupakan kategori fungsi transenden ya, karena ada bilangan E gitu ya. Maka turunan dari 1 dibagi 1 ditambah E pangkat negatif sigma X ini adalah akan ekuivalen dengan sigma dikalikan dengan Fx, kita kalikan lagi 1 dikurangi dengan Fx. Jadi nanti sebenarnya kita akan menghitung nilai Fx saja itu berapa. Kayak gitu. Tapi rentangnya adalah 0 sampai 1 karena sigmoid biner. Kalau kita berbicara ada sigmoid biner, harapannya pasti juga ada namanya sigmoid bipolar gitu. Nah, kalau kita berbicara bipolar, berarti nilai rentangnya adalah negatif 1 hingga 1. Secara matematis, sigmoid bipolar, Y sama dengan Fx itu sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif sigma X dibagi 1 ditambah E pangkat sigma negatif sigma X. Nah, di mana kalau kita turunkan, turunan pertamanya F aksen X sama dengan sigma dibagi 2 dikalikan 1 ditambah Fx dikalikan 1 dikurangi Fx. Nah, biasanya ini nanti kita gunakan pada metode backpro juga. Nah, itulah beberapa jenis fungsi aktivasi yang akan bisa kita terapkan ketika kita akan ngecek apakah output pada proses learning pembelajaran pada JST itu sudah sesuai dengan tujuan atau belum, sudah sesuai dengan target atau belum. Nah, beberapa tadi sudah kita pelajari bersama. Ada yang hard limit, ada yang threshold, ada yang sigmoid, kemudian ada yang identitas. Nah, ada yang satu rating juga. Nah, tinggal nanti dalam penerapannya mau menggunakan yang mana. Semoga bermanfaat terkait dengan fungsi aktivasi jaringan saraf tiruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.